Oke, sudah kelihatan Kak Audrey. Ya, jadi hari ini aku mau bahas soal makro nih. Ini angkatan tahun aku punya tahun lalu yang UAS. Mungkin aku bakal bahas sedikit teorinya dulu. Habis itu nanti baru kita masuk soal hitungannya. Soal hitungan ini aku lihat dia ada 2 soal. Terus dari tahun ke tahun tuh banyak kan soal hitungan tuh sama mirip-mirip juga gitu. Jadi kalian hafalin aja rumusnya. Jadi biasa tuh yang soal ISLM ini pasar-pasar uang sama modal, sama yang terakhir tuh ini ada neraca perdagangan gitu. Nah, nanti ini juga soalnya template sih, jadi kalian hafalin aja bentuk, template-nya gitu ya. Jadi yang pertama ini mungkin aku bahas dulu yang nomor hitungannya aku pilih yang nomor 2. Jadi dia ditanyanya tuh, oh ya triknya sih kalau misalnya ini kan soalnya tuh panjang gitu kan, ada dari artikel gini. Sebenarnya kalian tuh baca aja soalnya gitu yang diminta tuh apa, karena kadang soalnya yang diminta tuh panjang banget gitu kan soalnya, padahal yang diminta tuh cuman dikit gitu dan sebenarnya nggak perlu baca dari artikel panjangnya, jadi kalian nggak stres gitu kan lihatnya panjang banget gitu. Ini kan dia sebenarnya cuma diminta nih jelaskan mengenai inflasi dan jenis-jenis inflasi menurut penyebabnya gitu. Jadi seperti yang udah kita tahu nih kan inflasi itu kan proses nih di mana harganya itu pada naik, habis itu jenis-jenisnya ada beberapa kan yang menurut kalau yang ditanya ini kan menurut penyebabnya, jadi dia ada 3 nih menurut penyebabnya. Ada demand pull inflation, cost push inflation, sama mixed demand pull and cost pull inflation. Ini nanti buat filenya aku bakal share abis ini. Terus ada kurva-kurvanya juga gitu. Kalau yang spiral ini berarti dia kayak campuran gitulah ya. Habis itu ada juga nih, dia ada hubungannya sama kurva Philip nih. Kalau misalkan yang soal di nomor B, karena kan disuruh jelasin hubungan inflasi dan tingkat pengangguran terbuka gitu kan. Ini nanti kalian bisa baca nih kalau kurva Philip itu membuktikan bahwa antara stabilitas harga dan kesempatan kerja itu tidak mungkin terjadi bersamaan. Yang berarti bahwa jika ingin mencapai kesempatan kerja yang tinggi harus rela menanggung beban inflasinya tinggi gitu. Jadi, kalau inflasi naik, penganggurannya turun dan begitupun sebaliknya gitu berlaku hubungannya negatif. Habis ini juga ada cara-cara untuk mencegah inflasinya, kayak menerapkan kebijakan moneter kontraktif, kebijakan fiskal kontraktif, terus sama kebijakan price ceiling, serta menetapkan, pada indeks harga tertentu. Terus ini yang teori yang selanjutnya yang aku pilih itu yang nomor 4, ini jadi penting banget nih yang model-model Fleming ini banyak banget tiap tahun keluar gitu. Jadi, aliran modal sempurna itu perfect capital mobility ya, dia tuh mobilitas atau perpindahan kapital yang berjalan dengan sangat sempurna. Jadi transaksinya rendah, terus tidak ada pembatasan juga dalam kepemilikan kapital tersebut gitu. Nah ini tuh artinya apa? Artinya, jika terjadi perbedaan sedikit saja dalam tingkat suku bunga akan berakibatkan, CIF atau COF, cash inflow atau cash outflow-nya itu, berubah gitu. Jadi dia bahwa suku bunga yang terjadinya itu I sama dengan IF kalau misalnya dia itu BOP-nya horizontal. Terus ini juga ada kurva-kurvanya nanti, kalian bisa pelajari. Terus mungkin aku bakal fokusnya ke hitungan aja kali ya nih. Jadi ya soal pertama ini dia bakal dikasih tahu kayak data-data kayak gitu, ada fungsi tabungannya apa, fungsi investasinya apa, pengeluaran pemerintah, pajak, transfer, ekspor, impor, terus jumlah uang beredar real, permintaan uang transaksi atau jaga-jaga, permintaan uang spekulasi, dan juga aliran modalnya. Nah ini kan harus bisa bedain nih, yang mana yang M itu impor, kalau MS itu uang beredar real, kalau MTJ itu permintaan transaksi jaga-jaga, MSP itu uang yang spekulasi gitu, karena ini kadang nggak dikasih tahu juga gitu, kalau ini kan dia dijelasin gitu kan, ini kalian harus baca nih, harus ngertiin. Terus yang A itu dia ditanya, hitunglah suku bunga dan juga pendapatan nasional pada saat terjadinya keseimbangan internal dan eksternal, serta gambarkan kurvanya. Nah, jadi kalau misalnya ada soal kayak gini, kalian harus tulis dulu diketahuinya itu apa aja. Jadi yang pertama kita salin ulang lagi nih di soal. Jadi, fungsi tabungan sama fungsi konsumsi itu kan sebenarnya mirip ya, cuman bedanya kalau yang di tabungan tuh minus, dia dijadiin plus nih, jadi C-nya sama dengan 160. Terus ditambahnya bukan 0,2 YD, jadi harus 1 min 0,2 gitu, jadinya 0,8 YD gitu. Jadi dia kayak kebalikannya gitu loh sama fungsi tabungan ini, sama fungsi yang konsumsi di sini. Nah, habis itu kita juga tahu nih ada rumusnya kalau misalkan YD itu sama dengan Y dikurangin, TX ditambah TR. Jadi TX itu tax, kalau misalkan TR-nya itu dia penerimaan gitu, transfer yang kita terima gitu kan. Jadi kita masukin ke rumusnya Y kurangin 100 nih, 100 itu dapat dari sini, habis itu ditambah sama
TR-nya, transfernya 40. Nah, ini rumus ini juga kan harus banget hafal nih, rumus YD sama dengan Y minta X plus TR. Karena itu, banyak kan nggak dikasih tahu gitu loh, jadi kalian harus ingat. Terus kan ini kita dapet nih Y min 30 kan. Habis itu kita masukinlah ke fungsi konsumsi yang tadi udah ada di atas nih, jadi 160 plus 0,8, dalam kurung Y min 60 yang dapat dari sini. Jadilah 112 tambah 0,8 Y. Nah, habis itu kita bisa juga masukin fungsi investasi yang di sini nih, I sama dengan 180, kurangin 300 I. Nah, kita tulis aja, terus yang, G-nya ini dari pengeluaran pemerintah, government-nya gitu ya, kita tulis juga 128. Terus selanjutnya kita harus ngurangin nih, berapa sih netnya gitu loh, ekspor setelah dikurangi dengan impor. Jadi 150 dikurangi sama 0,1 Y. Nah, ini entah buat cari apa, ini buat rumusnya IS ini nih, yang C plus I plus G tambah netnya berapa nih, X kurang impor gitu. Habis itu yang terakhir kita juga masukin nih diketahui, berapa jumlah uang beredarnya berapa, 260, habis itu permintaan uang transaksi jaga-jaganya berapa, 0,2 Y, habis itu yang terakhir tuh ada, uang spekulasi gitu loh, rumusnya 80 min 175 I. Nah, terus yang terakhir ini juga penting nih, jadi dia ada aliran modalnya, dia bakal dikasih tahu, yang harus kalian perhatiin di sini ini nih, angkanya itu sebelum yang di kata-kata I ini, dia tuh minus atau plus. Kalau misalkan dia minus, berarti dia outflow, dia keluar gitu uangnya. Tapi kalau misalnya dia plus, dia tuh nandain berarti dia inflow. Nanti ada perubahan, perbedaan di cara ngitung di si keseimbangan eksternal ini. Kalau misalkan dia kan ini minus kan, makanya dia juga minus gitu. Kalau misalnya dia plus, berarti nanti di sininya plus gitu. Nanti aku bahas dia soal B-nya itu. Terus sekarang udah kita ketahui semua diketahuinya sini, kita bisa langsung aja nih masukin ke rumus. Jadi keseimbangan internal itu kan berarti kita harus, persamain IS sama dengan LM gitu kan. Nah, rumus IS nih juga kalian harus banget hafal, yaitu Y sama dengan, C, plus I plus G plus X min M. Jadi C itu konsumsi, investasi, pengeluaran, sama netnya berapa gitu, selisih ekspor sama impor. Nah, Y-nya ini kita bisa langsung aja nih ngambil dari data-data di atas, karena kan kita udah bikin di atas nih, jadi gampang gitu. Makanya kalian harus buat diketahuinya dulu biar nanti nggak salah masukin angka gitu. Jadi Y kita masukin aja nih 120 plus 0,8 Y, terus ditambah 180 kurang 300 I, ditambah G-nya berapa? G-nya itu di sini ada, ditulis 128. Habis itu ditambah juga nih selisihnya berapa? 150 kurangin 0,1 Y. Habis ini kayak persamaan matematika biasa aja, yang kalian mau cari tuh yang Y-nya di paling kiri gitu. Jadi, Y sama dengan bla 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 gitu kan. Jadi yang I-nya itu biarin aja di kanan. I-nya ini nggak apa-apa minus juga ya, jadi langsung aja yang penting Y sama dengan, 1.900 minus 1.000 I gitu. Habis itu sama juga yang LM-nya juga kita cari persamaannya juga, biar Y-nya itu bisa nanti kita, substitusikan gitu. Jadi kan ini rumusnya, MS ya. MS itu berarti uang yang beredar, itu sama dengan uang yang permintaan uang untuk transaksi, ataupun jaga-jaga, ditambah sama uang yang permintaannya itu untuk dispekulasikan gitu. Jadi nih kita lihat nih di sini 0,2 Y tambah 80 kurangnya 175 I, sama dengan berapa? Sama dengan 260 nih uang beredar realnya. Habis itu kita tinggal, kalinya 0,2 Y-nya nih kita pindahin ke depan, 0,2 Y sama dengan 180 ditambah 175 I. Nah, nanti ini kita bagi sama 0,2 nih semuanya biar Y-nya tuh jadi tunggal, jadilah 900 plus 875 I. Nah, habis itu untuk cari keseimbangan internalnya gimana? Kita tinggal samain aja nih, IS sama dengan LM. Jadi Y yang ada di IS disamain sama Y yang ada di LM. Nah, 1.900 kurang 1.000 I sama dengan 900 sorry, tambah 875 I. Habis itu kita cari nih I-nya berapa, kita pakai kali yang disamain gitu, jadi I-nya kita pindahin ke depan semua, yaitu 1.900 dikurangin 900 per 875 tambah 1.000. Habis ini kalau kalian hitung di kalkulator berarti kan 1.000 dibagi 1.875 kan, itu 0,53. Nah, ini kalau untuk berapa angka di belakang komanya sih banyak kan 2 angka, tapi kalau misalnya kalian mau lengkap mungkin bisa 4 angka atau mungkin tanya aja ke dosen kalian gitu maunya berapa angka gitu ya. Terus yang selanjutnya itu, kita cari juga nih, karena kan ditanya di soal kan, eee, suku bunganya sama pendapatannya berapa.
Nah, kalau ini suku bunganya nih di kurun 0,53. Nah, kalau pendapatannya, kita tinggal substitusi aja nih, kalian boleh pilih nih mau pakai Y yang ada di IS atau Y yang ada di LM. Nanti hasilnya bakal harusnya sama, tapi karena ini kan mungkin pembulatan ya, jadi kalau kalian pakai IS sama LM tuh bakal beda-beda dikit lah. Tapi kalau ini yang penting kalian cari aja angkanya bagus gitu, harusnya itu nggak masalah. Habis itu selanjutnya kalian nomor B. Jadi yang B itu ditanyanya, tentukan persamaan keseimbangan eksternal di mana BOP itu sama dengan 0. Nah, apakah neraca pembayarannya itu berada dalam, kondisi yang balance, defisit, atau surplus gitu pada pendapatan dan suku bunga keseimbangan. Nah, kalau kayak gini, berarti yang pertama-tama itu kita harus pakai rumus ini nih, BOP sama dengan CA dikurangin dikurangin KA, sorry. Nah, CA-nya itu X kurangin M dikurangin F. Nah, ini tuh pakai rumus yang kita pakai yang ini, aliran modal ini bakal kita pakai datanya untuk ngerjain yang B. Jadi kita masukin nih cash outflow-nya berapa, yaitu 100 dikurangi 220 I. Nah, kita persamain sama, netnya nih, perbedaan dari ekspor dan juga impor. Jadi kita sama dengannya sama 150 dikurangin 0,1 Y. Nah, habis itu seperti biasa kita mau cari nih, rumus Y-nya itu berapa gitu. Jadi Y-nya yang kita taruh paling depan, habis itu bakal dapat nih 0,1 Y tambah 50 plus 220 I. Nah, karena kita mau Y-nya itu bulat gitu, 1 ya, berarti kita bagi aja semuanya sama 0,1. Jadi dapatlah Y sama dengan 500 plus 2.200 I. Nah, habis itu kalau kita mau ngecek nih, dia tuh seimbang atau enggak internal sama eksternalnya, kita bisa pakai persamaan sih buat ngecek aja. Jadi YBOP eksternal itu sama dengan 500 ditambah 2.200, dikali 0,53. Nah, hasilnya itu 3415. Nah, berarti ini tuh internal sama eksternalnya tuh nggak sama gitu. Artinya belum terjadi keseimbangan antara internal sama eksternalnya. Nah, untuk tahu nih dia surplus atau defisitnya, kita bisa masukin dia ke rumus, yaitu BOP sama dengan 150 kurangin 0,1 Y, ini tuh dia, selisihnya ekspor dikurangin impor, habis itu kita kuranginlah sama F nih, F ini tuh cash outflow-nya, dikurangin, 100 minus 220 I. Jadi kita mau I-nya tuh positif gitu ya, jadi kan tadi kali pelangi jadinya plus gitu kan. Nah, habis itu kita persamain, dapatlah BOP-nya itu 30. Kita substitusi Y sama I-nya itu pakai yang udah kita dapat di poin A tadi ini, yang ini, 0,53 sama 1.370. Terus kita dapat BOP-nya itu 30, karena dia lebih besar dari 0, maka dia surplus. Kalau misalnya kalian ketemu dia itu lebih kecil dari 0, maka nanti kalian tulisannya nih defisit gitu, karena lebih kecil dari 0. Nah, habis itu di poin ketiga, ini mungkin soal variasi gitu ya, dia ada nanya nih, apa yang bakal terjadi kalau misalnya pertumbuhan ekonominya itu, jadi 6,1% dari pendapatan nasional atau PDB-nya. Terus berapa tambahan yang berpengaruh pada investasinya, yang harus ditingkatkan sehingga target pertumbuhan ekonomi itu bisa tercapai. Terus kalian juga harus gambarin kurvanya. Jadi emang di mikro sama makro itu kalian harus ngerti gitu gambar kurva ya, karena bakal pasti disuruh gambar kurva gitu. Nah, kalau misalkan dia ada soal variasi kayak gini, berarti kita bisa tulis keterangan nih di sini. Apabila Y naik 6,1% dari PDB, berarti kan, 6,1% ditambah 100% jadinya 106,1% gitu kan. Nah, berarti kita bisa masukin aja nih, Y2-nya, dia itu 106,1% dikali sama Y1. Nah, Y1-nya itu dapat dari persamaan yang kita dapat di poin A tadi nih, yang 1.370. Jadi yang kita mau tahu perubahannya tuh berapa persen sih gitu. Dapatlah hasilnya kita 1453,57. Habis itu kita mau cari nih delta Y-nya perubahannya itu berapa sih? Berarti 1453,57 dikurangi sama 1370. Dapatlah perubahannya itu ternyata sekitar 83,57%. Nah, sebenarnya kalau misalkan kalian nggak mau ngitung satu-satu kayak gitu, bisa juga sih langsung aja kayak 6,1% dikali sama 1370, hasilnya sama juga 83,57. Cuma ini aku jabarin aja gitu ya biar lengkap. Habis itu kita masukin nih ke rumus persamaan ini. Jadi ini tuh rumus buat tahu, berapa sih perubahan dari delta Y yang bakal berpengaruh pada delta I gitu loh, pengaruh pendapatan terhadap, perubahan pada suku bunganya gitu. Jadi rumus itu delta Y sama dengan 1/1 min C plus M dikali sama delta Y.
Jadi C di sini itu apa? C di sini itu konstanta yang ada di rumus konsumsi. Jadi ini kan kita lihat ya, dapatnya itu 0,8 nih. Nah, 0,8 ini dapatnya dari sini. Jadi di rumus C yang tadi kita udah dapetin dari kita rubah ya rumus tabungan jadi fungsi konsumsi ini, kan dapat nih konstanta depan Y-nya itu 0,8 kan. Nah, 0,8 inilah yang kita masukin ke rumus. Nah, ini. Terus kalau 0,1 ini yang M itu kan ini nih fungsi impor. Fungsi impor. Kita mau dapat ini angka konstantanya berapa buat kita masukin ke sini. Maka dari itu kita masukinlah 0,1. Kalau minus sama plusnya ini emang udah rumusnya kayak gitu, jadi kita bisa tinggal ikutin aja. Nah, setelah kita dapat nih, eee, semua angkanya, berarti kan yang kita mau cari tuh perubahan delta I-nya gitu kan. Makanya tuh kita pindahin aja delta I-nya tuh ke depan, jadi 83,57 dikali sama 1 minus 0,8 ditambah 0,1 yaitu 0,3. Dapatlah perubahan delta I-nya atau perubahan pada suku bunganya itu sebesar 25,071. Nah, kemudian kalau udah kayak gini berarti kita tinggal gambar nih kurvanya, yang perubahannya tuh kayak gimana gitu. Nah yang A, kita tahu ya kalau kurva IS itu dia ke bawah, kurva LM itu ke atas, itu udah pasti kayak gitu. Jadi kalian harus, bisa bedain gitu ya, mana kurva IS, kurva LM. Habis itu kita juga tahu nih kalau di sumbu X-nya itu dia pendapatan, kalau di sumbu Y-nya itu di suku bunga gitu. Jadi yang kayak yang bawah horizontal itu, Y, yang ke vertikal itu I. Habis itu kita tinggal gambar aja nih kayak X kayak gini, di tengahnya itu titik equilibrium gitu kan, titik ketemunya. Nah, titik ketemunya itu kan berarti I-nya tuh yang tadi di nomor A nih 0,53, yang Y-nya 1,370. Habis itu di rumus IS itu kita tinggal salin aja persis dari yang nomor poin A ini, yaitu dari sini 1.900 minus 1.000 I sama yang kalau LM itu 900 ditambah 875 I. Nah, ini untuk yang gambar A. Nah, tapi yang kita juga disuruh gambar nih kurvanya di yang poin C, jadi pasti ada perubahan. Nah, pas dia ada perubahan, Y-nya itu berubah nih. Tadi kan yang udah kita hitung ya Y2 itu yang 106,1% kali 1.370 dapatlah 1.453,57 nih, makanya kita gambarlah di sini. Habis itu nih kita langsung aja gambar ISLM-nya kayak gini aja gitu. Karena kita cuma mau tahu gitu perubahannya tuh gimana sih gitu. Sampai sini ada yang mau tanya? Atau mau aku lanjut? Kalau nggak ada yang mau tanya aku lanjut ya. Aku lanjut sekarang kita ke nomor 2. Jadi di nomor 2 ini kalian juga bakal di makro tuh bakal disuruh kerjain kayak balance of payment. Jadi ini kayak neraca perdagangan, neraca pembayaran, yang ada di suatu negara tertentu gitu. Nah ini kebetulan ditanya Indonesia, tapi kemungkinan nanti ditanya negara X, Y, Z gitu ya. Jadi kalian nggak usah bingung gitu, tinggal ikutin aja template yang ada gitu. Jadi yang pertama kalian bikin tabel dulu nih biar rapih gitu kan, ada nomornya, ada account, subtotal, sama total. Nah yang pertama harus kita masukin itu ada current account atau transaksi berjalan. Nah current account atau transaksi berjalan ini terdiri dari balance of trade, balance of service, sama unilateral transaction. Nah unilateral transaction ini kalau misalkan di jenis transaksi ini nggak ada, ya udah kan nolin aja. Kalau misalkan mau nggak tulis juga itu nggak masalah sih, mungkin tergantung dosen kalian aja gitu mau tulis atau enggak. Cuma biar lengkap mungkin tulis aja gitu ya. Habis itu jadi yang pertama ini kita masukin nih balance of trade, jadi neraca perdagangannya gitu kan. Nah, neraca perdagangannya kalau kita mikir pakai logika pasti dia terdiri atas ekspor dan juga impor. Nah, ekspor dan impor ini udah dikasih tahu nih di soal. Jadi ekspor itu sebesar 1.754. Nah, kita bisa langsung aja tulis. Di soal ini tuh jadi kalian sebenarnya cuma perlu mindahin angka gitu, yang penting tuh kalian bisa bedain masuknya itu ke mana gitu, angka-angka jenis transaksinya gitu ya. Habis itu yang impornya, kita cari juga nih di soal udah dikasih tahu juga nih, impor barang dan jasa dari luar negeri itu sebesar 2.215. Nah, habis itu kita tinggal masukin aja nih ke totalnya itu berapa gitu selisihnya ya. Ternyata dia itu, impornya malah lebih gede gitu kan, berarti kan defisit ya bagi neraca perdagangannya gitu, karena dia pembeliannya malah lebih besar daripada dia penjualan gitu. Terus yang kedua ini, ada juga namanya balance of service atau biasa itu disingkat sebagai BOS. Nah, ini terdiri atas apa? Dia itu terdiri atas kayak pendapatan-pendapatan, tabungan, transfer, belanja, ataupun konsumsi-konsumsi yang di luar ekspor dan impor gitu.
Jadi misalnya di sini dia ada diketahui nih ada pendapatan bunga bersih, masukinlah kita 167. Habis itu ada juga nih, ada, transfer bersih ya, transfer bersih juga masuk nih ke minus 142. Habis itu ada juga tabungan warga negara Indonesia. Kita masukin juga nih, kita tinggal salin aja angkanya gitu ya. Habis itu ada belanja nih, ada belanja 1.125 juga masukin, habis itu konsumsi juga masukin aja 2820. Nah, ini untuk plus minusnya kalian pakai logika gitu ya. Kalau pendapatan, kan kita mendapatkan uang, berarti itu plus. Kalau misalkan tabungan juga kan, itu plus gitu ya, menambah, pendapatan negara gitu kan, tabungannya karena punya negara Indonesia. Terus kalau transfer, transfer itu kan, negara Indonesia tuh bayar ke luar negeri gitu kan, berarti kan minus gitu, bakal mengurangi saldonya. Belanja sama konsumsi juga kan tuh pengeluaran gitu kan, anggapannya kayak mirip expense lah, jadi pasti dia minus gitu. Maka dari itu kita juga dapat nih balance of service-nya itu pas di total-total tuh dia minus juga gitu, minus 2.670. Nah, ini kan unilateral transaction-nya dia 0, ya udah kita tulis aja 0. Nah, ini yang pertama, bagian pertama berarti selesai nih. Total account-nya tuh dia defisit, karena ini totalnya itu minus 3.131. Nah, terus ada yang bagian kedua ini ada capital account atau lalu lintas modal. Nah, jadi kan dia ada 5 bagian nih ya, ada current account kalau bisa kalian lihat, ada capital account, ada reserve account, ada error and omission, sama lalu lintas moneter. Nah, yang terakhir tuh kalian cari overall balance. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua ya. Jadi ada capital account atau lalu lintas modalnya. Nah, kalau misalnya lalu lintas modal ini dia berarti harus kalian beda nih, mana capital inflow sama mana capital outflow, tapi dia itu yang berkaitan sama investasi gitu. Dia tuh berkaitan sama investasi yang besar, ada juga, pinjaman warga negara Indonesia ke luar negeri gitu. Kalau yang tadi kan, kalau kalian bisa lihat nih, kalau yang tadi itu tabungan. Kalau tabungan dia masuk ke balance of service, karena kan dia, mmm, bukan berupa investasi gitu kan. Tapi kalau misalkan kayak investasi atau pinjaman ataupun investasi yang bentuknya besar lah gitu ya, itu bakal masuk ke lalu lintas modal gitu. Nah, capital inflow kita lihat lagi nih angkanya dari jenis-jenis transaksi yang disediain di soal gitu. Jadi intinya kalian semua lihatnya dari soal deh. Yang pertama itu ada investasi, luar negeri di Indonesia, nih yang ini. Investasi entitas luar negeri di Indonesia. Karena orang luar yang invest ke kita, maka Indonesia itu nambah, makanya dia di capital inflow sebesar 1.408. Nah, habis itu pinjaman warga negara Indonesia ke luar negeri. Nah, karena Indonesia itu minjam, maka kita dapat duit dong gitu kan orang Indonesianya. Maka dari itu dia juga bakal masukkan di cash inflow nih, yang ini. Pinjaman warga negara Indonesia ke luar negeri. Nah, habis itu kalau kita udah lihat nih yang terakhir itu ada, investasi Indonesia ke luar negeri. Jadi investasi Indonesia ke luar negeri ini sebesar 1.200. Kenapa dia minus? Karena kan orang Indonesia yang berinvestasi gitu kan. Kita yang keluarin uang buat naruh di luar negeri, maka duit Indonesia tuh jadi berkurang gitu kan. Makanya dia adanya di capital outflow. Nah, habis itu kita tinggal totalin aja nih, total capital account-nya ternyata, 1.408 ditambah 375 dikurangi 1.200, itu jadinya surplus 583. Nah, habis itu kita tinggal totalin aja nih reserve account-nya, yaitu perubahan cadangan devisanya sebesar minus 2.548. Nah, ini tuh dari, minus, 3.131 ditambah sama 583, yaitu minus 2.548. Nah, habis itu ini dia ada yang keempat tuh harusnya dia ada error dan omission. Jadi dia tuh selisih perhitungan gitu, tapi kebetulan di soal yang tahun aku itu dia nggak ada. Kalau misalkan nanti nih, misalnya di jenis transaksinya dia ada tambahan lagi nih di bawah konsumsi, misalnya terdapat error dan juga omission sebesar 500 misalnya. Nah, ini kalian masukin yang angkanya, berarti bukan 0, berarti 500 gitu. Nah, ini karena nggak ada, ya udah kita tulisnya 0. Nah, berarti lalu lintas moneternya itu, dia tuh kebalikannya dari reserve account. Kalau misalnya reserve account-nya minus, maka lalu lintas moneternya itu harus plus. Karena kita mau bikin overall balance-nya itu jadi 0 gitu. Maka dari itu ini kita bisa masukin aja lalu lintas moneternya itu jadi, defisit ya ditambahin 2.548. Nah, jadilah overall balance 0 gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kalian lihat nih di pertanyaannya setelah menghitung current account, capital financial account, versus official settlement account,
dia tuh mau kita analisa gitu. Jadi bukan sekedar menghitung, tapi kita juga disuruh analisa, apakah posisikan akun Indonesia itu aman atau tidak aman, dan juga berikan penjelasannya. Nah, ini jadi aku, tulis nih waktu itu, jadi penjelasannya itu yang pertama ini balance of trade-nya kita, defisit Rp461 miliar. Itu dapatnya dari sini. Jadi, balance of trade itu minus ya. Habis itu kita bisa lihat juga balance of service-nya juga minus. Nih, balance of service-nya juga minus Rp2.670 miliar. Terus total current account-nya itu juga minus nih, minus 3131, dapat dilihat di sini nih, 3131 ya. Habis itu yang terakhir itu ada total capital account. Total capital account ini kita surplus. Kita surplus Rp583 miliar. Nah, tadi yang capital itu yang di poin nomor 2 ya nih, kita tuh lebih bagus nih berarti uangnya banyak gitu kan, Rp583 miliar. Nah, yang terakhir, lalu lintas moneter, kalau plus itu artinya defisit Rp2.548. Kenapa yang plus itu defisit? Karena di lalu lintas moneter, dia itu kan mau nge-offset dia punya reserve account gitu kan. Karena dia minus, maka mau dijadiin nol gitu, maka dia tuh tetap aja hitungannya tuh defisit gitu. Jadinya, dia itu, artinya defisit gitu, defisit Rp2.548 miliar. Nah, dapat dilihat nih, bahwa current account mengalami defisit, sehingga artinya pertumbuhan, impor itu lebih tinggi daripada angka pertumbuhan ekspor. Karena kan, kalau misalnya kita impor anggapannya kita beli gitu kan, pembelian kita lebih besar daripada penjualan, berarti itu defisit gitu. Terus karena masih di batas yang wajar, ya dapat dikatakan juga dia oke gitu, masih, nggak gitu beda jauh banget gitu kan, maka dapat dikatakan masih aman. Nah, namun harus digarisbawahi juga nih, bahwa negara itu harus melepas cadangan devisa untuk menutupi defisit tersebut. Harus, dapat melepas cadangan devisa untuk menutupi cadangan defisit tersebut. Nah, ini kalau misalnya nomor 3 ini waktu itu aku lupa jawab ya di ujian. Jadi di posisi tersebut apakah Indonesia ini termasuk net borrower atau net lender? Nah, kita mikir logika ya, kita aja krisis lalu lintas moneternya itu defisit. Maka kita nggak mungkin kita minjemin uang gitu ke negara lain, maka dari itu kita pasti ini net borrower. Jadi yang nomor terakhir itu jawabannya Indonesia itu adalah net borrower, jadi kita minjem dari luar negeri gitu. Tadi yang kita baru bahas teorinya itu baru dikit ya, baru sampai nomor, 2 tadi kan. Nah, kita bahas ini nomor 4 ya. Jadi di teori di makro sama mikro itu kalau misalnya kalian kan udah pasti ngambil mikro juga gitu kan, banyakan tuh kita bakal disuruh milih gitu, jadi nggak usah semuanya dikerjain. Jadi kalian fokusin aja ke hal yang kalian bisa gitu, karena nanti waktunya nggak keburu juga gitu kan. Dan banyakan dosen-dosen juga kalian mau disuruh pilih 3 kalian kerjain 5 itu nggak ada tambahan poin gitu. Jadi kalian mending pilih soal yang bener-bener kalian bisa dan fokusnya di nomor itu gitu. Nah, ini kebetulan aku tuh pilih soal yang selanjutnya itu nomor 4. Jadi yang tadi itu kayak Mundell-Fleming, jadi itu kan emang penting banget ya, Mundell-Fleming ini harus kalian pahami gitu. Terus, apa itu perfect capital mobility, apa itu, pengaruhnya terhadap flexible exchange rate, itu juga kalian harus pahamin. Terus ini nih kalian juga kayak harus buat kesimpulannya gitu loh, bisa bahkan boleh juga sih kayak bawa stabilo atau bawa, spidol gitu, jadi kelihatan gitu perubahan-perubahannya kayak gimana. Nih kayak misalnya yang ini aku kasih warna merah, yang kurva IS-nya, terus di kurva LM-nya itu aku kasih warna biru, jadi kelihatan gitu perbedaannya. Habis itu nih aku juga kasih kayak kesimpulan gitu nih, jadi kebijakan moneter yang kontraktif, ini buat jawaban poin C nih yang poin B maaf, jadi dia kebijakan moneter kontraktif itu adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian tuh mengalami inflasi, atau inflasi itu kan harga-harga pada naik gitu kan, jadi kayak uang itu harganya udah nggak gitu berharga lagi, kayak sekarang inilah kita kan lagi inflasi juga gitu kan, negara-negara dunia, kayak kalian kalau bisa sadar tuh, semua harga-harga tuh pada naik gitu, kayak uang tuh nggak ada harganya gitu, itu namanya inflasi gitu. Terus kebijakan ini juga dinamakan sebagai kebijakan uang yang ketat gitu, jadi tight money policy. Nah, apabila rasio GWM-nya naik, maka money supply-nya itu turun, money demand-nya stabil, maka dari itu money demand-nya bakal lebih besar dari money supply. Oleh karena itu nih kita bisa lihat bahwa, tingkat bunganya tuh bakal naik, investasi bakal turun, orang nggak mau nih investasi gitu kan. Habis itu pendapatannya juga bakal turun, makanya Y1-nya tuh ke kiri ini kalau kalian bisa lihat itu kan perbandingannya Y-nya itu pindah ke kiri.
Akibatnya itu apa? Akibatnya, capital account itu surplus, maka mau memiliki rupiah nih. Rupiah itu jadi terapresiasi gitu, sehingga pendapatan Indonesia ini lebih mahal dan juga tidak kompetitif. Terus yang, nomor selanjutnya itu nomor terakhir, aku ada jawab juga nih nomor 5. Jadi di nomor 5 itu ada soalnya gini, dalam transaksi internasional, kurs dan neraca pembayaran mempunyai kaitan yang erat. Terus ditanya, bagaimana hubungan antara kurs dan juga neraca pembayaran? Apa perbedaan antara kurs tetap dan kurs bebas? Jelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi. Nah, ini juga nih ada kurs tetap sama kurs bebas, ini banyak kan keluar juga nih di ujian, jadi emang materinya penting ya ini. Habis itu ditanya juga nih, jelaskan apa yang digambarkan oleh neraca keseluruhan dan juga jelaskan mengapa neraca pembayaran yang terlihat surplus belum tentu menunjukkan kedudukan perekonomian yang kokoh gitu. Jadi, kurs atau nilai tukar itu yang kayak, rupiah ke dolar, dolar ke rupiah gitu kan namanya kurs ya, perubahan nilai tukar gitu, adalah harga atau nilai mata uang domestik dilihat dari mata uang asing. Nah, hubungan antara neraca pembayaran dan nilai tukar adalah neraca pembayaran berkaitan dengan transaksi luar negeri, yaitu ekspor dan impor. Baik itu barang maupun jasa gitu ya. Nilai ekspor impor ini juga tidak dapat dilepaskan dari nilai tukar atau kurs mata uang sebagai alat pembayaran. Nah, terus ini ada perbedaannya nih, kurs tetap sama kurs bebas. Jadi kalau kurs tetap itu sesuai dengan namanya, jadi dia sistem kurs yang menetapkan nilai mata uang terhadap nilai mata uang tertentu gitu. Jadi pemerintah itu kalau dalam kurs tetap dia campur tangan dalam menentukan kurs yang telah ditetapkan, sehingga akan menyebabkan perubahan jumlah uang yang beredar. Nah, contohnya nih, aku kasih contoh, misalnya harga dolar itu $1 itu sama dengan Rp15.000. Artinya, berapapun perubahan demand dan supply di pasar, pemerintah ini akan melakukan intervensi penuh agar nilai mata uangnya tuh tetap stabil gitu. Jadi, tetap $1 sama dengan 15.000. Maka dari itu kan bisa aja ada perubahan. Nah, karena di kurs tetap itu ada campur tangan atau intervensi dari pemerintah, maka pemerintah itu akan bantu jaga nih, biar gimana sih caranya biar tetap, $1 itu tetap Rp15.000 gitu. Bedanya sama kurs bebas, kalau misalkan kurs bebas, itu seperti namanya dia tuh kursnya bisa berubah-berubah gitu. Jadi sistem kursnya membiarkan nilai tukar mengambang berdasarkan hasil interaksi demand dan supply dari, valuta asing tersebut gitu. Pemerintah ini tidak melakukan intervensi, misalnya nih, kayak harga dolar di pagi hari sama harga dolar di malam hari itu kan bisa aja beda gitu kan, dia tutup kursnya jam berapa gitu. Ini contohnya nih, misalnya pada pukul 7 pagi harganya itu 15.000, tapi bisa aja di sore hari itu nilainya berubah gitu, misalnya dia turun nih jadi 14.500 atau kan mungkin malah naik jadi 15.200 gitu. Nah, di kurs bebas itu nggak apa-apa, pemerintah tuh nggak mau ikut campur gitu, jadi dia nggak bakal, mainin demand atau supply-nya karena ini kan di kursnya bebas gitu kan. Jadi ya, ya udah gitu, kalau berubah ya berubah, kalau misalnya tetap ya tetap. Beda sama yang kurs tetap. Kalau kurs tetap itu berarti pemerintah itu bakal intervensi, dia bakal melakukan, kebijakan, bakal ngeluarin aturan ataupun melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan, nilainya itu tetap stabil gitu. Itu sih perbedaannya. Habis itu kalau misalnya ditanya nih, faktor yang mempengaruhi kurs itu apa? Jadi ada beberapa sih, ada banyak yang mempengaruhi kurs ya. Jadi yang pertama itu ada tingkat inflasi, ada kebijakan pemerintah, ada perbedaan tingkat suku bunga, sama juga aktivitas neraca pembayaran. Nah, kalau tingkat inflasi itu, jadi inflasi ini kan seperti yang tadi aku udah jelasin dikit, jadi dia ini suatu kenaikan harga ya, pada barang atau jasa. Nah, perubahan harga dalam negeri yang relatif ini, menyebabkan, perubahan nih ataupun pergerakan nilai dalam mata uang asing. Ada juga kebijakan pemerintah nih, kayak misalnya tadi yang di kurs tetap gitu kan. Jadi pemerintah ini bisa ikut campur juga nih dalam mempengaruhi kurs suatu negara gitu. Upaya pemerintah dalam menghindari masalah nilai tukar valuta asing dan juga perdagangan internasional, serta mengintervensi pasar uang gitu ya. Jadi kan emang pemerintah ini mereka punya otoritas gitu kan untuk melakukan ataupun menjalankan kebijakan-kebijakan maupun regulasi.
Terus yang faktor yang ketiga yang memengaruhi kurs itu ada juga perbedaan tingkat suku bunga. Jadi kalau misalkan setiap kali terjadi transaksi, bank itu akan mempertimbangkan nih perbedaan, suku bunga di pasar modal nasional dan juga global, dengan pandangan yang berasal dari keuntungan. Jadi intinya itu, bank juga bank yang sentral ya, Bank Indonesia gitu, mereka juga bakal mikirin nih gimana sih caranya biar, transaksi itu menguntungkan gitu, jangan sampai, melakukan transaksi banyak tapi rugi semua gitu kan. Maka dari itu perbedaan tingkat suku bunga ini juga dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi, kurs itu. Habis itu faktor yang terakhir itu ada aktivitas neraca pembayaran. Jadi aktivitas neraca pembayaran ini, maksudnya itu apa? Maksudnya itu kalau misalkan nih ada contohnya ya, jika saldo pembayaran itu pasif, maka akan mengakibatkan penurunan nilai tukar mata uang domestik. Sehingga debitur itu, mereka akan menjual semuanya dengan mata uang asing untuk membayar kewajiban eksternal mereka. Nah, debitur itu kan mereka yang minjem uang gitu kan. Mereka yang minjem uang, mereka membayar kewajibannya justru gitu, karena, pembayarannya itu pasif, mengakibatkan turunnya nilai mata uang gitu, jadi nilainya turun. Jadi mereka mau melunasi di harga yang rendah gitu kan untuk debitur. Nah itulah, faktor-faktor gitu yang mempengaruhi kurs. Nah ini mungkin ada lebih banyak lagi sih faktor-faktornya gitu ya, kalau misalnya kalian ada diajarin sama dosen kalian tuh kalian tulis aja semuanya gitu. Ini aku tulis yang aku tahu, abis itu yang terakhir itu, ada juga nih soal terakhir nih yang C ya. Jelaskan apa yang digambarkan oleh neraca keseluruhan, dan juga jelaskan nih mengapa neraca pembayaran surplus itu yang plus gitu ya, surplus lebih besar dari nol, dia itu belum tentu menunjukkan kedudukan perekonomian yang kokoh. Nah jadi, neraca pembayaran surplus itu artinya bahwa jumlah pemasukan ekspor lebih besar daripada pengeluaran impor. Ini kayak contoh hitungan kita gitu ya, tadi ya, ekspornya itu lebih besar dari impor, maka dia kan surplus ya, positif gitu. Nah, neraca pembayaran surplus menandakan bahwa negara tersebut memiliki cadangan devisa dan juga kas yang cukup untuk mendanai kehidupan transaksi dan modal negara tersebut. Karena kan kita anggapannya kayak pengeluaran kita lebih kecil daripada pendapatan gitu. Makanya kita punya nih cadangan kas dan juga cadangan devisa untuk membiayai transaksi sehari-hari suatu negara. Nah, namun neraca pembayaran surplus ini juga belum tentu nih menandakan bahwa negara tersebut bagus, karena bisa aja disebabkan oleh transaksi modal yang surplus dengan transaksi berjalan yang defisit gitu. Karena ini tuh yang tadi kita udah lihat nih di tabel yang paling bawah nih nomor hitungannya gitu ya. Jadi bisa aja nih, dia balance of trade-nya minus, tapi balance of service-nya plus gitu. Maka dari itu kan total current account-nya ini bisa berdasarkan lebih gede yang mana gitu kan. Jadi komponen dia surplus atau defisit itu harus dipecah, harus dianalisis satu-satu gitu. Dia itu plusnya karena apa, minusnya tuh karena apa. Nah maka dari itu kita tuh nggak bisa langsung ngambil kesimpulan gitu, kalau plus pasti bagus gitu, karena belum tentu juga. Kita harus pecah-pecah nih, karena kan yang, tadi kayak sesuai nomor hitungan ini, di balance of payment itu ada 5 akun gitu yang kita mau lihat perubahannya gitu kan, ada current account atau transaksi berjalan, ada juga capital account yang lalu lintas modal, ada reserve account nih perubahan cadangan devisanya, ada yang error dan omission itu untuk selisih perhitungan, sama ada lalu lintas moneternya nih, mau tahu kan di defisit atau surplus. Maka dari itu kita nggak bisa nih langsung lihat aja ke akhirnya di 2548, kita harus analisa satu-satu gitu. Maka dari itu nih untuk jawabannya nomor 5 C ini, nggak bisa langsung, dilihat gitu kalau misalkan dia surplus berarti bagus, kalau misalkan dia, jelek itu berarti dia minus gitu kan. Nah, terus nih kita udah lihat nih bahwa neraca pembayaran, balance of payment ini adalah catatan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain dalam satu tahun tertentu gitu. Jadi ini tuh kayak yang tadi nih, kayak orang Indonesia dia meminjam uang ke luar negeri, habis itu ada juga investasi ini entitas luar negeri di Indonesia, ada juga yang, investasi Indonesia di luar negeri. Jadi ini kayak 2 sudut pandang ya, ada yang investasinya orang Indonesia keluar, ada juga investasi dari luar ke dalam gitu. Nah, ini kan berarti nanti perbedaannya tanda aja gitu kan. Ada yang minus atau yang negatif gitu. Mungkin untuk teorinya kayak gitu, karena dia mau ditanya dulu, guys.
Sama paling nanti kalau ini kan harus belajar kurva-kurvanya sih. Kayak misalnya nih kalau grafik, perfect CM ini, capital mobility berarti BOP-nya itu bakal stabil gitu kan. Y-nya itu bakalan berubah-berubah, tapi I-nya itu nih, tingkat suku bunganya sampai kapan pun dia bakal tetap stabil. Jadi dia bakal lurus gitu kurva BOP-nya. Habis itu ini juga sih kalau misalnya kayak ada perubahan-perubahan ini, jadi kalau misalkan yang tadi perbedaan inflasi-inflasi itu, kalau misalnya demand pull inflation itu kan berarti inflasinya yang disebabkan, karena kelebihan permintaan gitu kan. Jadi shock in aggregate demand. Nah, kalau misalkan permintaannya berbeda, berarti kita bisa nih, demand-nya nanti bakal bergeser ke kanan gitu, karena demand-nya bertambah gitu kan. Makanya nih yang disebut sebagai demand, pull inflation. Nah, berbeda nih sama, push inflation. Kalau cost push inflation, jadi inflasinya itu disebabkan, karena adanya kenaikan biaya produksi nih, yang bisa disebabkan karena adanya kenaikan harga input, adanya kenaikan upah atau gaji, ada biaya subsidi yang dikurangin gitu ya, kayak subsidi pemerintah gitu. Habis itu ada juga harga output luar negeri yang ternyata lebih mahal nih dibandingkan di dalam negeri. Jadi mungkin, lebih milih supply-nya itu dari dalam negeri aja gitu, jadi permintaan di dalam negeri tuh meningkat gitu kan. Maka dari itu dia ini gambarin nih kalau kalian bisa lihat yang cost push inflation, dia itu supply-nya yang naik. Jadi dia yang kalau demand kan ke bawah, supply itu kan naik kan ke atas, ke kanan atas. Nah, dia itu naik nih, kita bisa nih dari AS ke AS2. Nah, dia itu naik nih, sama-sama equilibrium-nya naik mengakibatkan inflasi. Tapi kalau misalkan yang demand itu disebabkan karena demand-nya yang naik, kalau misalkan di cost push inflation, itu karena supply-nya yang naik. Jadi hasil akhirnya sama, tapi penyebabnya itu berbeda gitu. Nah, kalau misalnya mix demand pull and push, jadi dia itu disebabkan karena banyak variabel gitu. Jadi inflasi itu disebabkan karena adanya kenaikan biaya produksi yang mungkin disebabkan oleh, kenaikan harga, kenaikan upah gitu ya, disebabkan karena permintaan output akhirnya itu mendorong para pekerja untuk menuntut kenaikan upah. Dan ini kita dapat lihat bahwa, di sini demand-nya itu nambah nih AD1 ke AD2, demand-nya naik gitu ya. Tapi supply-nya juga naik gitu dari AS1 ke AS2, jadi semua sama-sama naik. Maka dari itu nih aku ada kasih kayak keterangan gitu, dia tuh berbentuknya kayak spiral gitu, dia bakal berulang-ulang terus, naik 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 gitu. Beda nih kalau misalkan sama yang cost push inflation, dia itu kan yang berubah itu cuman supply-nya, tapi demand-nya itu stabil gitu, makanya dia cuma berpindah satu tempat aja nih, dari E1 ke E2, naiknya ke pojok kiri atas, sama-sama naik gitu. Kalau misalkan yang demand pull, berarti demand-nya naik, jadi, supply-nya stabil, tapi, demand-nya itu yang berubah gitu, kurva demand-nya itu dia jadi naik ke kanan atas, dari E1 naik nih kanan atas ke E2 gitu. Jadinya, itulah perbedaannya gitu ya teman-teman.